Hai, Assalamualaikum. Ketemu lagi di channel YouTube saya. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat. Tetap pakai masker jika ada di ruang publik, jaga jarak fisik, sering cuci tangan, dan juga jaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Nah, pada vlog kali ini saya mau bahas sesuatu yang mungkin agak spesifik, ya. Mungkin bahasanya juga sedikit terlalu medikal atau terlalu farmastik ya, karena membahas tentang obat. Tapi nggak apa-apa deh, mudah-mudahan tetap masih bisa dipahami. Jadi saya sudah beberapa kali mengikuti webinar dengan berbagai topik ya, dan saya sering melihat ada pertanyaan-pertanyaan ini, dan ini yang ingin saya angkat. Jadi beberapa kali saya mengikuti webinar, sering ada peserta yang menanyakan tentang obat antihipertensi untuk pasien COVID. Jadi khususnya adalah S inhibitor atau golongan S inhibitor maupun ARB, apakah boleh digunakan untuk pasien COVID? Atau sebaliknya, apakah bisa digunakan untuk mengatasi COVID begitu? Ya, jadi saya akan coba angkat topik ini. Mohon maaf, mungkin agak seperti kuliah karena memang bahasanya sedikit dalam ya mengenai obat, tapi mudah-mudahan tetap bisa diikuti. Nah, saya akan coba share screen. Jadi pertanyaan yang sering muncul di dalam webinar yang saya ikuti dan seringkali saya tidak mendapatkan jawaban yang pas begitu. Jadi yang yang tanya bukan saya sih, tapi peserta yang tanya gitu ya. Tapi kalau saya lihat jawaban dari narasumber yang menjawab itu kadang-kadang kayak kurang lengkap seperti itu ya, sehingga saya pengen mencoba menjelaskan lagi tentang hal ini. Jadi saya sering mendapat pertanyaan atau melihat pertanyaan seperti ini, bahwa saya mendengar nih, virus SARS-CoV-2 itu masuk ke sel tubuh manusia melalui enzim ACE atau angiotensin converting enzyme. Nah, kalau begitu, apakah obat antihipertensi ACE inhibitor bisa dipakai untuk mengatasi atau mencegah COVID-19? Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian ada lagi yang bertanya, saya pernah mendengar bahwa obat ACE inhibitor itu bisa meningkatkan dan ARB bisa meningkatkan ekspresi S2. Apakah pasien hipertensi yang terinfeksi COVID boleh menggunakan obat tersebut? Karena kan berarti akan meningkatkan risikonya terpapar COVID begitu. Nah, mungkin sebelum sampai ke sana kita perlu tahu dulu tentang peranan dari obat-obat yang disebut ini. Jadi obat-obat ACE inhibitor maupun ARB ini adalah obat-obat antihipertensi yang bekerja di dalam sistem renin-angiotensin, di mana di dalam tubuh kita, di dalam pengaturan tekanan darah, terdapat satu kayak protein begitu ya, yaitu angiotensinogen yang akan diubah menjadi angiotensin 1. Angiotensin 1 nanti akan diubah lagi menjadi angiotensin 2. Kemudian angiotensin 2 akan bekerja pada reseptor, akan menghasilkan efek vasokonstriksi atau pengerutan atau penyempitan pembuluh darah. Ya, ini akan berefek kepada hipertensi. Karena itu, para ahli-ahli obat membuat obat yaitu menekan atau menghambat perubahan angiotensin 1 menjadi angiotensin 2 ini dengan obat yang kita sebut sebagai ACE inhibitor, yaitu angiotensin converting enzyme inhibitor. Kemudian kalau angiotensin 2-nya sudah terbentuk, maka juga bisa diblok di reseptornya menggunakan suatu angiotensin reseptor blocker. Nah, obat-obat ini sering dipakai di dalam terapi hipertensi. Nah, pertanyaannya, apakah pasien-pasien COVID itu boleh menggunakan obat-obat ini terkait dengan adanya enzim ACE ini? Dan bagaimana sih posisinya enzim ACE di dalam infeksi COVID? Kita akan lihat ya. Jadi seperti ini saudara-saudara, teman-teman, bahwa infeksi virus SARS-CoV-2 itu memang memerlukan
atau dibantu masuknya ke dalam sel tubuh manusia dengan suatu protein, suatu reseptor yang kita sebut sebagai S2. S itu ya sama tadi, yaitu angiotensin converting enzyme, ya, dengan nomor 2, S2. Jadi SARS-CoV-2 itu ketika akan masuk ke dalam sel manusia atau sel host ya, sel inangnya, dia akan berikatan dulu dengan reseptor yang ada di permukaan sel, dan juga nanti ada temannya yang membantu yaitu TMPRSS2. Kemudian nanti barulah dia akan masuk ke dalam sel, kemudian nanti dia akan mengalami replikasi virus di dalam tubuh manusia atau tubuh yang terinfeksi. Jadi S2 itu ternyata penting di dalam masuknya virus SARS-CoV-2 atau COVID-19 ini. Nah, sekarang SARS-CoV-2 sendiri, S2 sendiri, itu reseptor ini ternyata terekspresi di berbagai bagian tubuh manusia, ya. Jadi mulai dari saluran pernapasan ya, upper airway ya, kemudian nanti masuk sampai ke paru-paru ya, kemudian ada di mata, ada di jantung, ada di ginjal, ada di saluran cerna ya, gut ya, liver ya, lung ini ya. Nah, sehingga apa? Ketika pasien terinfeksi virus SARS-CoV-2 ini, apalagi misalnya kondisinya sistem imunnya kurang sehingga virusnya cukup ganas bereplikasi, maka dia bisa menyerang hampir semua organ ini. Ya, terjadilah multi organ dysfunction atau disfungsi dari banyak organ. Kenapa? Karena virus-virus itu bisa menyebar atau masuk ke berbagai organ tersebut. Selama ada S2-nya, ya, ekspresi S2-nya di permukaan selnya, maka virus itu akan bisa masuk ke situ. Nah, sekarang S2 sendiri apa sih sebetulnya gitu ya? Nah, jadi balik lagi kepada sistem renin-angiotensin. Tadi kan kita belajar tentang angiotensinogen yang akan diubah menjadi angiotensin 1, kemudian menjadi angiotensin 2, dibantu oleh ACE, ya. Ini adalah S yang pertama, istilahnya gitu ya. Nah, obat-obat tadi, yaitu S inhibitor, dia bekerjanya di sini. Dia menghambat perubahan angiotensin 1 menjadi angiotensin 2. Nah, di mana posisinya? Kemudian ini dulu. Kemudian ketika angiotensin 2-nya berikatan dengan reseptornya, ini adalah angiotensin 1 reseptor, maka bisa diblok dengan suatu obat namanya ARB, angiotensin receptor blocker. Ini nama lainnya lah ya, ini angiotensin 1 reseptor inhibitor, itu bisa aja. Tapi sekarang lebih common atau lebih biasa kita kenal dengan nama ARB atau angiotensin receptor blocker. Nah, di manakah posisinya S2? S2 itu di sini, yaitu adalah enzim yang menguraikan atau memetabolisir angiotensin 2 menjadi angiotensin 1-7. Jadi berbeda ya antara ACE dengan S2 ya. Nah, di sini S2 berfungsi untuk mengubah angiotensin 2 menjadi angiotensin 1-7 yang justru sifatnya adalah vasodilatasi. Jadi sebetulnya ini adalah kayak semacam penyeimbang begitu. Nah, sehingga ketika ditanyakan apakah captopril misalnya atau obat-obat S inhibitor bisa melawan COVID, ya kayaknya nggak ada hubungannya langsung ya, karena S inhibitor ini kerjanya di sini, di S ini, bukan di S yang ini, ya, bukan di S2. Bahkan ada informasi begitu bahwa katanya obat-obat S inhibitor dan ARB ini justru meningkatkan ekspresi S2. Kalau S2 ini ditingkatkan ekspresinya, berarti akan makin banyak jalan masuk bagi virus. Gitu ya. Jadi loh, malahan ada yang menyampaikan atau yang melaporkan gitu atau menyarankan berarti obat ini nggak boleh dipakai oleh orang dengan COVID karena akan meningkatkan resiko untuk masuknya virus begitu ya, karena katanya meningkatkan ekspresi dari S2. Nah, bagaimana sebenarnya? Ya, jadi yang terakhir itu bahwa terjadi peningkatan ekspresi S2 dengan pemakaian ARB atau S inhibitor memang pernah dilaporkan, tetapi laporannya itu adalah baru menggunakan hewan,
tikus ya, tikus Louis ya. Penelitian dari Ferrario tahun 2005 itu dia mengukur di sini adalah mRNA dari ACE maupun juga dari mRNA dari S2 dengan penggunaan ini ya, suatu obat golongan ACE inhibitor maupun golongan ARB. Terlihat di sini bahwa memang dibandingkan dengan norma atau kontrol negatifnya ya, lisinopril yaitu golongan ACE inhibitor bisa meningkatkan ekspresi S2 pada kardiak, pada jantung. Nah, tetapi sekali lagi itu adalah pada hewan uji. Dan saya pun searching ya karena penasaran dan saya tidak menemukan paper yang lain yang mempublikasikan atau melaporkan tentang hal yang sama. Dan juga belum ada laporan yang sama terjadi pada manusia. Karena itu kemudian disimpulkan bahwa itu belum bisa digunakan sebagai dasar untuk melarang penggunaan obat-obat ACE inhibitor atau ARB. Sehingga bahkan pada ini ya ada satu pertanyaan, apakah saya harus menghentikan ARB atau ACE inhibitor pada pasien-pasien saya yang memiliki risiko tinggi terhadap COVID-19 gitu ya. Jadi kalau dia ada dokter punya pasien, takutnya nanti kalau pasien dengan hipertensi kemudian udah dapat obat-obat ini, apakah harus dihentikan untuk mencegah COVID ya, karena katanya akan meningkatkan ekspresi S2. Nah, para ahli yang terhimpun di dalam asosiasi besar ya, American Heart Association, The Value Society of America, dan seterusnya, itu kemudian menyimpulkan bahwa tidak ada ya, no human evidence establishing a link between this medication dengan resiko peningkatan COVID maupun juga keparahan dari penyakit. Sehingga para lembaga ini merekomendasikan continuation atau diteruskan ACE inhibitor maupun ARB-nya untuk pasien-pasien hipertensi dengan COVID. Ya, karena belum ada bukti klinis yang kuat pada manusia. Sehingga kesimpulannya, pasien hipertensi yang sudah menggunakan obat ACE ataupun ARB sebelumnya, maka tetap disarankan tetap menggunakan, bahkan kalaupun dia terinfeksi virus, juga tetap diteruskan penggunaannya. Kemudian juga bahwa ACE inhibitor maupun ARB belum terbukti untuk memperbaiki maupun memperburuk kondisi COVID, sementara penghentiannya mungkin justru akan memperburuk kondisi dengan tidak terkontrolnya tekanan darah, begitu ya. Jadi demikian untuk sharing kali ini ya, sharingnya agak khusus banget tentang obat, obatnya pun khusus banget tentang ACE inhibitor dan ARB, tetapi ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan oleh para sejawat pada saat webinar-webinar, sehingga akan coba saya berikan uraiannya di sini. Oke, demikian untuk sharing kali ini. Sekali lagi, tolong di like, subscribe, and share. Dukung YouTube saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di vlog saya selanjutnya.